Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita bersama dapat menerima kehadiran dan silaturahim dari tokoh nasional Bapak Prabowo Subianto di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan atas nama pribadi saya Pak Prabowo dan juga mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas silaturahim Bapak. Semoga selama berada di NTB mendapatkan kenyamanan dan bisa menikmati suasana kalau sekarang sementara Pulau Lombok, dan mudah-mudahan pada masa yang akan datang juga bisa nyebrang ke Pulau Sumbawa yang tidak kalah indahnya juga Pak Prabowo. Kita di Nusa Tenggara Barat ini sedang membangun. Membangun itu perlu tidak hanya ilmu tapi pengalaman, perlu kearifan, perlu kesadaran yang sebenar-benarnya tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka dalam proses itulah kita perlu mendengar, menyimak dan juga menyerap hal-hal baik yang selama ini telah menjadi pengalaman dari para tokoh-tokoh nasional kita. Kalau boleh saya sampaikan di sini Bapak Ibu, kita di Indonesia dengan segudang kekayaan kita, ada hal yang mungkin menurut saya perlu untuk menjadi perhatian kita, bahwa kita kurang peduli di dalam membangun satu memori kolektif bangsa tentang pemimpin-pemimpin kita. Jadi hampir tidak ada pemimpin kita dengan segala kontribusinya untuk Republik ini yang kemudian dipotret dengan baik oleh rakyat. Selalu kita bahkan semakin lama semakin kuat tendensi itu. Kita justru memproduksi hal-hal yang menyebabkan pemimpin kita itu semuanya seakan-akan tidak ada yang baik. Tokoh-tokoh nasional kita bukan kita lihat dari kontribusinya dan dari apa yang dia berikan, gagasan-gagasan hebatnya, tapi cenderung kita potret dari kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Jadi Mesir itu dengan kondisinya yang mungkin tidak jauh beda dengan kita dari sisi ekonomi dan dari sisi-sisi yang lain, tapi mereka memiliki pride yang luar biasa sebagai satu bangsa. Mereka memiliki kebanggaan yang luar biasa karena mereka punya tradisi merawat khazanah memori kolektif pemimpin mereka, bahkan dari yang paling awal yang disebut dengan Fir'aun itu sampai ke zaman modern. Jadi kebaikan, kejayaan, kehebatan, pencapaian kontribusi bagi Mesir dan bagi dunia itu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maksud saya adalah ini satu cara kreatif dari suatu bangsa untuk memproduksi memori kolektif tentang pemimpin-pemimpin mereka dari generasi ke generasi, sehingga anak-anak muda Mesir dan generasi berikutnya itu memiliki kebanggaan yang luar biasa tentang negara dan bangsa mereka. Saya pikir itu juga perlu kita tradisikan ya. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Prabowo di sini dan mengharapkan kesediaan beliau dan beliau bersedia hadir, alhamdulillah. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua dalam konteks ini yang paling penting, bahwa kita perlu mendapatkan hal-hal yang baik, mendengarkan, menyerap pengalaman-pengalaman yang baik dari para tokoh-tokoh bangsa. Dan saya pikir tidak ada satupun di antara kita, apapun partai politiknya atau orientasi politiknya, yang mengingkari atau menafikan bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh utama bangsa. Saya mengajak kita semua dalam proses membangun NTB ini untuk mari kita lebih membuka diri dan banyak belajar. Saya pikir Bapak Prabowo juga telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Politik itu kan ada beberapa sisinya, ada real politik, kontestasi per 5 tahun. Sisi yang lain politik itu kan juga adalah memelihara nilai-nilai yang baik, bahkan menciptakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi maintaining dan creating values. Nah, untuk konteks yang kedua ini menurut saya Bapak Prabowo telah menjadi contoh bagi kita dalam hal merawat nilai-nilai yang baik yang dalam istilah kita disebut silaturahim. Bagaimana beliau pada saat
pelantikan Bapak Presiden Joko Widodo, beliau hadir menghadiri pelantikan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Ya di NTB saja itu tidak terjadi. Saya dilantik 2 kali itu nggak ada yang hadir. Jadi ini perlu dipelajari. Jadi saya ingin pesan kepada para calon di NTB ini supaya belajarlah dari Pak Prabowo dalam memaknakan kontestasi politik, berkompetisi dengan baik, tapi setelah itu tunjukkanlah kebesaran hati Anda untuk kemudian menempatkan kepentingan yang lebih besar itu di atas kepentingan pribadi. Kemudian juga bahkan setelah itu ya, kalau kita baca di media-media, beliau datang ke istana, beliau menerima Bapak Presiden di kediaman beliau ya. Nah, saya pikir ini adalah satu bentuk implementasi dari konteks yang kedua kita berpolitik, bahwa kita hadir sebagai aktor politik ini tidaklah dikenang oleh masyarakat sebagai sekadar wajah yang pernah mewarnai perpolitikan baik daerah maupun nasional, tapi kita juga dikenang sebagai seorang yang juga telah menunjukkan nilai-nilai yang baik yang bisa diteladani dan diteruskan oleh anak-anak muda dan generasi selanjutnya. Saya ingin juga ini relevan betul dengan kita di NTB, bahwa beliau kan dalam banyak sekali orasi-orasi beliau dan dalam wawancara yang saya baca, yang wawancara beliau di media nasional maupun internasional, itu mengangkat isu tentang keadilan ekonomi, mengangkat isu tentang bagaimana pertumbuhan itu tidak menyebabkan ketimpangan yang semakin besar, tapi dapat dinikmati pertumbuhan itu manfaatnya oleh sebesar-besar masyarakat. Jadi semua bisa menikmati, semua bisa mendapatkan manfaat. Saya pikir ini juga relevan untuk kita di Nusa Tenggara Barat ya. Pak Prabowo selain tokoh-tokoh masyarakat juga ada pimpinan-pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah, dinas dan badan. Seperti apa yang kita memang mengarah pada tahun 2017 ini, kalau NTB selama ini alhamdulillah Pak Prabowo selama 3 tahun paling tidak itu pertumbuhan kita selalu di atas rata-rata nasional. Jadi pertumbuhan kita selalu di atas rata-rata nasional. Terakhir 2016 kita 5,82, nasional itu 5,01 kalau tidak salah. Rasio ini kita alhamdulillah juga di bawah nasional, kita 0,36, dan pengangguran kita juga alhamdulillah bisa kita turunkan sampai pada posisi 3,9. Tetapi pemerataan dan ketimpangan itu yang menjadi PR bagi kita semua di Nusa Tenggara Barat ini ke depan. Tidak cukup pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana memastikan uang itu dinikmati oleh sebanyak-banyak masyarakat itu. Nah, saya pikir hadirnya beliau ini juga bisa memperkaya perspektif kita dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 2017 dan 2018 di NTB yang lebih berkeadilan, yang lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan dan tidak menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan.